Bab 1 Luo Feng, alur cerita Swallowed Star. Langitnya biru, seperti batu giok biru besar, matahari musim panas seperti bola api besar, menggantung tinggi di zamrud besar ini, mengawasi posisi matahari, diperkirakan sekitar pukul 3 sore. Sekolah menengah ketiga di distrik Yian. Hei, saat bel yang keras berbunyi di seluruh kampus, ada suara mendengung di seluruh kampus, dan sejumlah besar siswa bergegas melewati gedung sekolah, tertawa dan tertawa di pintu masuk sekolah. Kakak senior Luo Feng, kakak senior Luo Feng, suara berat terdengar. Ah Feng, seseorang memanggilmu. Di antara populasi siswa, pemuda yang memegang buku dengan teman-teman sekelasnya, mengenakan pakaian olahraga biru biasa, tingginya sekitar 1,75 meter dan terlihat agak kurus. Pada titik ini, dia bingung dan berbalik untuk menatapnya. Dia disebut anak laki-laki. Tingginya sekitar 1 meter dan tinggi, dengan punggung harimau yang panjang dan lengannya bahkan lebih kekar. Kamu, Luo Feng ragu melihat orang-orang, dia sepertinya tidak mengenal orang-orang di depannya. Keduanya, yang kuat seperti beruang hitam, dan kakak senior Luo Feng adalah hal biasa bagi orang biasa. Di ketinggian, kedua orang ini sangat berbeda. Namun, bocah lelaki dengan punggung harimau itu agak berhati-hati. Dia dengan hati-hati melihat kakak senior Luo Feng yang dia kagumi, berpikir dalam hati. Sepertinya, rumor itu benar, kakak senior Luo Feng sangat baik untuk dibicarakan. Kakak Luo Feng, aku punya sesuatu untuk meminta bantuan kakak senior Luo Feng. Pria kuat itu berteriak, "Ada apa?" Luo Feng tersenyum dan berkata, "Ketika saya berlatih tinju, saya merasa tidak enak badan ketika saya meninju tinju saya. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu untuk kakak senior." Anak laki-laki yang kuat ini, bahkan berkata, "Menurut guru seni bela diri berkata, dengan kekuatan saya, menurut kebenaran, pukulan dapat memaksa 50% dari kekuatan. Namun, saya tidak sekuat saya." Anak laki-laki yang kokoh menantikan untuk menonton Luo Feng. "Oh, itu dia." Luo Feng berhenti sebentar, mengangguk, "Yah, minggu sore minggu ini, ketika kamu berada di seni bela diri, kamu mencariku. Terima kasih untuk kakak senior, terima kasih kakak senior." Anak laki-laki yang mulia bahkan berterima kasih. Luo Feng tersenyum dan pergi bersama teman-teman sekelasnya. Menonton Luo Feng pergi, anak laki-laki yang kekar menunjukkan warna kegembiraan, dengan keras mengepalkan tinju mereka, dan lengannya sangat bersemangat, dan kegembiraan itu mendengus. "Berhasil, kakak senior Luo Feng, apakah begitu mudah untuk setuju?" Seorang anak laki-laki berseragam sekolah terkejut. Rumornya benar. Kakak senior Luo Feng sangat pandai berbicara, dan orang-orangnya sangat baik. Seorang anak laki-laki yang kuat cemberut sambil tersenyum. "Tapi tidak, sekolah menengah ketiga kami, di antara 5.000 siswa, memenangkan gelar siswa tingkat tinggi dari Aula Seni Bela Diri. Di antara 3 siswa tingkat tinggi, 2 lainnya Zhang Yubai dan Liu Ting sangat bangga, dan mereka tidak mau membuang waktu untuk menunjuk kami." Anak laki-laki berseragam sekolah bertanya-tanya, kemarahan kakak Luo Feng sangat baik. Saat ini, hampir setiap siswa sekolah menengah di seluruh dunia, di berbagai negara dan wilayah, selain pendidikan budaya, akan bergabung dengan balai bela diri untuk mengembangkan potensi manusia. Sekolah menengah ketiga di distrik Yian, 3 kelas, total hampir 5.000 siswa sekolah menengah. Sebagian besar adalah siswa tingkat dasar dari Aula Seni Bela Diri. Hanya ada segelintir dari mereka, siswa menengah. Hanya 3 orang yang bisa mendapatkan kualifikasi siswa tingkat tinggi. Melihat adalah percaya. Hei, apakah kamu melihatnya? Kakak Luo Feng berbeda dari 2 lainnya. Bocah lelaki yang kuat itu mendengus. Itu Zhang Baibai dan Liu Ting, keluarganya kaya. Dibutuhkan banyak uang untuk berkultivasi dari keluarga kecil menjadi begitu kuat. Adapun kakak senior Luo Feng, mereka berbeda. Anak laki-laki berseragam sekolah juga mengangguk. "Saya juga mendengar, kakak Luo Feng,
seperti kita, kondisi ekonomi keluarga secara umum, hidup masih perumahan sewa rendah. Ya, saudara senior Luo Feng, bisa pergi ke langkah ini hari ini, itu bisa sepenuhnya berkultivasi. Saya berlatih sendiri, yang seperti Zhang Baibai dan mereka berdua. Bocah kuat itu mengepalkan tinjunya dan mengambil napas dalam-dalam. Tujuanku adalah kakak senior Luo Feng. Saya harus mendapatkan gelar siswa tingkat tinggi dari Aula Seni Bela Diri melalui penilaian seni bela diri dalam waktu 4 tahun, yaitu sebelum lulus dari perguruan tinggi. Saat ini, kakak senior Luo Feng yang mereka bicarakan sedang berjalan bersama seorang siswa dengan pakaian olahraga dan menuju gerbang sekolah menengah ketiga. Ah Feng, tutut, ketika orang besar yang memintamu untuk menunjukkan berkelahi akan menyombongkan diri dengan teman-teman sekelasnya. Anak laki-laki pakaian olahraga, tidak bisa menahan tawa, ayolah, pujilah kamu untuk berbicara. Luo Feng tersenyum dan berkata, kenapa? Wei Wen, kamu cemburu. Iri padamu. Wei Wen menyentuh hidungnya dan bernyanyi sambil tersenyum. Kamu bermimpi. Saya menghela nafas, pria besar itu tidak tahu wajah sebenarnya dari kakak senior Luo Feng yang dia kagumi. Aku bisa mengingatnya dengan jelas, di panggung kontes Aula Seni Bela Diri, dia mengagumi saudara senior Luo Feng dan bahkan memilih 3 orang. 3 siswa tingkat tinggi yang sedang bermain tidak bisa memanjat. Luo Feng tersenyum. Pertempuran itu memang ketenarannya. Luo Feng menembak bahu Wei Wen, berkata sambil tersenyum. Pergi, pulang. Bahu Wei Wen dibesar-besarkan, dan bahkan berteriak. Ah Feng, kamu ringan. Tembakanmu patah, bahuku patah. Muat ulang. Luo Feng menyeringai. Wei Wen sedang bermain dengan celananya dan bermain dengan teman-teman besarnya. Meski bukan saudara, perasaan itu serupa. SD, SMP, dan SMA. Sepanjang jalan, perasaan kedua orang itu memang dalam. Wei Wen tiba-tiba menatap ke depan. Ah Feng, lihat, itu gebetanmu. Oh Luo Feng juga melihatnya. Aku melihat seorang siswa di sekolah jarak jauh. Ada seorang gadis kuncir kuda dengan celana jeans dan kemeja polo putih muda berjalan di sepanjang jalan. Detak jantung Luo Feng sedikit dipercepat. Di dalam hatinya, melewati sebuah nama Susin. Saya diam-diam mencintai Susin, rahasia ini hanya diketahui sedikit orang, tetapi saudara baik Wei Wen secara alami tahu lebih awal. Ketika saya masih di sekolah menengah, Susin dan saya ditugaskan ke sebuah kelas. Ketika saya melihat Susin untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa mata saya cerah. Jadi, ketika saya di kelas, saya duduk di belakang, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak bisa mengendalikan diri. Mau tak mau aku melihat ke belakang Susin yang duduk di depanku, jadi aku menontonnya dalam diam. Selama Anda dapat melihat kembali Susin, itu sudah puas. Karena pergeseran, tahun kedua sekolah menengah dan sekolah menengah atas, dan Sin tidak lagi satu kelas. Tetapi setiap kali saya melihat Susin, saya tidak bisa tidak melihatnya. Hanya ada 1 bulan tersisa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Luo Feng dalam hatinya, diam-diam, aku tidak memiliki keberanian di masa lalu, dan aku tidak punya waktu untuk mengejar gadis-gadis untuk jatuh cinta. Dan sekarang di bulan lalu, semua orang sibuk dengan ujian masuk perguruan tinggi, Susin juga seorang gadis yang sangat kuat. Bagaimana ini bisa menjadi gangguan saat ini? Dan pada bulan terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saya tidak dapat diganggu, jika tidak saya akan menyesali hidup saya selama sisa hidup saya. Lupakan saja cinta rahasia ini. Anggap saja sebagai kenangan. Cinta tak berbalas sangat pahit, belum berbunga, tetapi telah layu. Luo Feng hanya ingin diam-diam memasukkan semuanya ke dalam hati. Biarkan kamu mengejar Susin, kamu tidak mengejar. Hanya ada 1 bulan tersisa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Wei Wen menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku tidak akan melihat Susin lagi. Kamu akan menyesal nanti. Wei Wen,
Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu, aku tidak mendapatkan gelar pejuang. Aku tidak akan terganggu. Saudaraku, kamu sudah cukup. Wei Wen mengacungkan jempol, gelar petarung. Tak satu pun dari 5.000 siswa sekolah menengah kami yang bisa mendapatkan gelar petarung. Anda sebenarnya mengatakan bahwa jika Anda tidak mendapatkan gelar petarung, Anda tidak akan jatuh cinta. Sapi, dasar sapi. Oh, Luo Feng tiba-tiba mengejutkan pintu masuk sekolah. 5 orang lainnya meliriknya, Zhang Yubai. 5 orang yang sangat mencolok di kalangan mahasiswa, kepala pemuda setinggi 1 meter, mengenakan kaos putih, celana panjang putih, dan otot dada menonjol. 4 orang di sekitarnya, baik secara fisik kuat atau dengan bekas pisau di wajah mereka, adalah karakter yang sangat galak. Pemuda celana putih adalah sekolah menengah ketiga di distrik Yian, salah satu dari 3 siswa tingkat tinggi dari Aula Seni Bela Diri Zhang Yubai. Luo Feng. Zhang Yubai memandang Luo Feng dan tidak bisa membantu tetapi membuat suara rendah. Jika Anda mengatakan bahwa Zhang Baibai membencinya di seluruh sekolah menengah, jelas Luo Feng ini. Bagaimanapun, salah satu dari 3 yang memenangkan gelar siswa tingkat tinggi dari Aula Seni Bela Diri adalah seorang wanita. Di antara anak laki-laki, mereka berdua adalah siswa seni bela diri tingkat tinggi. Selain itu, Zhang Yubai adalah keluarga kaya, dan Luo Feng adalah keluarga biasa, tinggal di perumahan sewa rendah. Hasil belajar Luo Feng menekan yang putih. Berlaku Luo Feng dan Zhang Yubai keduanya memenangkan gelar siswa tingkat tinggi, sementara Luo Feng juga digunakan untuk bersaing di Aula Seni Bela Diri untuk 3 siswa tingkat tinggi. 3 orang yang bertarung tidak bisa memanjat. Salah satu dari 3 orang yang dipukuli adalah Zhang Yubai. Saat itu dia dipukuli sampai habis. Dalam hal kondisi keluarga Zhang Huabai jelas kaya. Kondisinya bagus, skor dan kekuatannya bisa dipelajari, dan semuanya ditekan oleh Luo Feng. Di sekolah, ketika seseorang memuji Zhang Baibai, seringkali ada orang yang mengeluarkan Luo Feng. Kebencian, keluhan Zhang Yubai terhadap Luo Feng terlalu besar. Ayo pergi. Zhang Yubai menjilat giginya, dan giginya tampak tumpul. Pada saat itu, dia dipukuli dengan darah dan kehilangan gigi. Ini putih, dari seni bela diri waktu itu, dihancurkan sekali, lebih banyak lagi, tidak lagi datang untuk memprovokasi Feng kamu. Wei Wen menyaksikan Zhang Lanbai pergi beberapa orang, tidak tersenyum dan Luo Feng berkata, Zhang Yubai, untuk adik laki-laki ini, Luo Feng tidak pernah khawatir. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Luo Feng berkata, dia pulang bersama Wei Wen. Di jalan pulang, tetes-tetes, di jalan, klakson mobil terdengar dari waktu ke waktu. Saat ini, energi yang digunakan pada mobil adalah listrik, dan setidaknya bau bensin tidak terdengar di jalan. Wei Wen, masih ada ujian masuk perguruan tinggi dalam sebulan. Bulan ini, kita harus bekerja keras. Luo Feng dan Wei Wen berjalan di trotoar. Di sisi aula seni bela diri, Anda dapat bersantai sebentar. Anda dapat melakukan beberapa pelatihan restoratif setiap hari, dan energi Anda terutama pada pembelajaran budaya. Bagaimanapun, ujian masuk perguruan tinggi sangat penting. Kita semua telah belajar selama 12 tahun. Lihat saja ini. Ya, 12 tahun studi budaya, tes ini akan diputuskan. Wei Wen juga menghela nafas. Ujian masuk perguruan tinggi adalah ujian masuk perguruan tinggi, tetapi ribuan pasukan telah melewati jembatan kayu. Luo Feng juga mengangguk. Kondisi ekonomi keluarganya tidak baik. Meskipun ia adalah gelar siswa seni bela diri tingkat tinggi, ia ditakdirkan untuk menjadi pencapaian budaya yang buruk, dan juga dapat mencampur karya pengawal elit. Gaji tahunan 200.000 yuan tidak masalah. Tapi Luo Feng akan bersedia menjadi pengawal saja. Saat ini, di atas distrik Yian, tingginya sekitar 1 kilometer. Seekor burung hering emas bermahkota hitam besar terbang dari ketinggian kota. Panjang tubuhnya sekitar 20 meter.
Ini seperti mesin tempur skala besar. Bulu itu samar-samar ditutupi dengan kilau logam dingin. Bulu di kepala berwarna hitam. Itu seperti mahkota hitam, dan cakarnya yang tajam dan besar juga berwarna kuning keemasan. Sepasang mata tajam sedingin es dengan cahaya biru, menghadap ke kota kemanusiaan di bawah, ada sedikit niat membunuh. Hong, kecepatan penerbangan asli adalah patung emas mahkota hitam yang sangat cepat, kecepatan tiba-tiba naik, langsung menembus penghalang suara, mencapai kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, seorang penyanyi bernada tinggi terdengar dari mulut ukiran emas bermahkota hitam, dan gelombang suara yang mengerikan itu benar-benar menghasilkan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang, yang menyebar dengan cepat ke bawah. Persimpangan di Jalan Baitian di distrik Yian, Luofeng dan Weiwen dan lampu lalu lintas lainnya. Tiba-tiba, suara teriakan tiba-tiba terdengar. Suara ini berbeda dengan suara guntur musim semi. Suara guntur sangat keras dan memekakkan telinga. Jeritan bernada tinggi itu keras, dan Luofeng hanya merasa bahwa membran timpani telinganya samar dan menyakitkan, dan tidak sulit untuk mengerutkan kening. Banyak pejalan kaki di jalan menutupi telinga mereka. Itu adalah suara burung yang bernyanyi. Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Oh, Luofeng terkejut. Gegar suara kicau melengking bernada tinggi. Di sebelah jalan gedung pencakar langit di atas sepotong kaca besar, mengeluarkan suara kartu-kartu yang suram, banyak kaca retak, dan bahkan di tempat lebih dari 10 buah kaca jatuh dari langit, sebagian kaca menabrak trotoar, atau menabrak orang, sebagian pecah ke lampu jalan pinggir jalan. Peng, sebuah ledakan suara pecah. Salah satu kaca jatuh di lampu jalan di sebelah Luofeng. Di tempat, itu hancur dan menembak, menyebabkan banyak pejalan kaki bahkan menghindar. Wah, Weiwen bahkan menelusuri kembali 2 langkah dan memecahkan pecahan kaca. Sepotong kaca, seolah-olah bilahnya menembak Luofeng. Oh, Luofeng membuang muka. Tidak menghindar, tetapi dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tangan kanannya menyambar, dan langsung meraih pecahan kaca yang ditembakkan. Sepotong kaca ini terlihat seperti lukuan, menghancurkannya 2 kali, membuangnya, dan pecahan kaca itu langsung menembak ke tempat sampah di kejauhan, dan membantingnya ke tempat sampah. Di jalan, lalu lintas yang terkena dampak dengan cepat kembali normal, sementara pejalan kaki di trotoar berbicara. Beberapa orang yang tidak beruntung terluka, tetapi kebanyakan orang tidak terluka. Itu luar biasa. Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Suara-suara bernada tinggi sangat kuat. Saya khawatir itu adalah monster burung yang sangat kuat. Weiwen, Anda tidak akrab dengan semua jenis monster. Apakah Anda tahu monster apa ini? Weiwen menyipitkan mata, 2 mata di celah mengungkapkan kegembiraan. Feng, kota kami setinggi 500 meter dengan sistem pertahanan. Monster burung ini benar-benar di atas 500 meter, sejauh ini, suaranya masih bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan monster rata-rata tidak berani berteriak di atas kota kemanusiaan. Begitu kuat, sangat arogan, dan menurut suaranya, kalau menurutku bagus. Itu pasti elang emas mahkota hitam yang mengerikan di monster unggas. Weiwen berkata dengan serius. Mahkota hitam elang emas. Luofeng memiliki mata yang cerah. Dia pasti pernah mendengar nama elang emas bermahkota hitam. Patung emas bermahkota hitam, peringkat ketiga di antara monster berukir. Mata Weiwen ringan, berkata dengan sungguh-sungguh, mahkota hitam tubuh orang dewasa, panjang tubuh umumnya 21 meter, lebar sayap sekitar 36 meter, dan ekstrim cepat bisa mencapai 4 mach. Itu adalah 4 kali kecepatan suara penuh. Kecepatan suara yang dihitung menurut 340 meter per detik adalah 1326 meter per detik, yaitu 4774 km per jam. Luofeng tahu bahwa mahkota hitam itu sangat kuat, tetapi ketika dia mendengar kecepatan batas 1326 meter dalam 1 detik, dia masih merasakan hatinya.
1 detik, yaitu sekilas mata. Itu hanya 1 kilometer jauhnya. Elang emas bermahkota hitam ini, bulunya lebih keras daripada batu berlian, dan harus mencapai kekerasan paduan ke Luo tingkat ketiga. Wei Wen bersemangat tentang Hurtli, ada video di internet. Hitam elang emas bermahkota pernah menabrak tentara dengan monster. Itu dibombardir dengan gunung berapi 20 mm. Pistol vulkanik adalah 7.000 peluru per menit, 7.000 peluru. Itu adalah aliran logam peluru. Dan setiap rambut dapat meledak melalui ketebalan 50 mm pelat baja, tapi pemboman gila meriam vulkan membombardir hitam dan elang emas bermahkota bahkan sepotong bulu tidak membombardir. Kemudian, itu adalah seorang ahli petarung misterius, memegang pedang paduan ke Luo dan mengubahnya menjadi aliran cahaya, membelah mahkota hitam menjadi 2 bagian. Wei Wen berkata bahwa darahnya mendidih. Luo Feng juga akselerasi detak jantung, berdarah. Video yang tersebar luas di internet juga telah dilihat. Gelar fighter, aku pasti akan mendapatkan gelar fighter suatu hari nanti. Aku juga ingin bisa memegang pedang seperti pendahulunya, memaksa mahkota hitam dan elang emas, dan memaksa konjak menjadi monster seperti itu. Luo Feng di dalam hatinya diam-diam, setiap pemuda memiliki mimpi di dalam hatinya, Luo Feng di dalam hatinya memiliki mimpi seperti itu. Meskipun, di internet, ahli misterius yang membagi patung emas bermahkota hitam menjadi 2 bagian, adalah 100 super fighter teratas di seluruh dunia. Ah Feng, apa yang kamu inginkan? Aku sampai di rumah, teriak Wei Wen. Luo Feng pulih dari pikirannya dan melihat ke selatan komunitas yang terdiri dari sejumlah besar paket, distrik Nan'an, komunitas perumahan sewa rendah yang dibangun pemerintah, rumah Luo Feng di komunitas ini, yang dia tinggali 18 tahun tempat.